Halo, jumpa kembali di acara yang mungkin sudah ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh banyak orang. Wah, kita berjumpa kembali di acara Father Talks. Ketika ayah berbicara, maka banyak hal yang bisa diambil, bisa kita petik manfaatnya. Oke, kali ini Father Talks akan berbicara mengenai waktu atau time. Nah, seperti apa sih pentingnya? Jadi kalau kita berpikir bahwa waktu itu adalah hal yang biasa, tunggu dulu sampai kita ngobrol selesai ya, dan Anda bisa bisa simpulkan sendiri nanti. Karena tahukah Anda bahwa anak adalah prioritas dan mungkin juga banyak bapak-bapak di sini yang menganggapnya bahwa iya betul anak adalah prioritas saya untuk bekerja, anak adalah prioritas saya untuk berusaha dan banyak hal yang menjadikan alasan bahwa anak itu adalah prioritas. Karena baik sekarang dan apalagi di masa depan setelah dewasa, mereka akan membawa nama kita. Nah, misalnya siapa? Joko. Nah, mungkin anaknya dari Pak Joko itu ya yang akan terus membawa nama baik keluarga. Jika ada masalah dengan mereka baik sekarang atau di masa depan, kemungkinan besar itu akan kembali kepada kita sebagai orang tua. Atau mungkin di sini bapak-bapak udah ada yang iya juga ya, benar juga ya. Nah, oke. Kualitas hubungan antara orang tua dan anak ditentukan oleh kualitas kebersamaan. Adanya interaksi dua arah. Kalau cuma kita ke anak atau hanya sebaliknya, mungkin itu tidak akan maksimal gitu. Ketika orang tua dan anak-anak saling bercerita, bercanda, bergantian mendengarkan dan memberikan tanggapan, waktu orang tua bermain bersama anak juga merupakan waktu yang berkualitas. Nah, oke. Langsung saja ya, kita akan ngobrol bareng dengan foundernya dari L-Edu. Terima kasih untuk Anda yang join dan mungkin atau Anda yang mau bertanya, please tulis saja di kolom komen. Nanti kita akan ngobrol, diskusi, dan sharing. Atau mungkin ada ide-ide lain. Oke, langsung kita sapa kalau gitu. Halo, Pak David. Hai, halo, Oh, apa kabar? saya masih belum bisa ngelihat, masih black nih, Ah, masih belum kelihatan gambarnya, wajahnya oke. yang ganteng. Di saya sih udah ya. Suara saya udah masuk gak? Masuk, suaranya udah masuk. Cuman gambarnya Oh, kok hilang ya. oke. Coba ya. Saya keluar sebentar Yes, ya. siap. Oke, nanti saya invite lagi ya. Ya, Siap. nah, tahukah tadi kita udah bahas bahwa kalau kita meluangkan waktu untuk bersama dengan anak, bermain, bercerita, bercengkrama itu waktunya jadi waktu yang berkualitas ternyata. Karena dengan meluangkan waktu bersama anak-anak, maka diharapkan kita dapat memahami tahap perkembangan dan kesiapan belajar dari anak. Itu. Oke, coba kita cek lagi sekarang ya. Kita invite lagi. Selamat sore atau salam jumpa buat Anda yang sudah hadir. Merdeka Pak Blacky. Waduh, Nah, ini baru udah kelihatan nih. Halo, yuk. Cerah sekali nih, cerah nih. Iya, Oke, kali ini kita yes. bahas mengenai masalah waktu, masalah time. Ya, Eh, Tadi saya di awal di openingnya udah bicara bahwa kalau kita mau meluangkan waktu bersama dengan anak, kita jadi memahami tahap perkembangannya dan juga kita memiliki waktu yang berkualitas sebenarnya. Nah, pertanyaannya gini, hmm, kenapa waktu menjadi penting? oke. Thank you, Pak Nyoman. Ya, kalau kemarin, ya minggu lalu kita sudah sama-sama ngobrol ya. Bagaimana tentang atmosfer ya. Sebuah apa namanya series dari karakter sang creator. Ya, lalu sekarang kita akan berbicara tentang time ya atau waktu. Satu hal yang saya pelajari gitu ya di saat mempelajari hal ini adalah bagaimana sang pencipta itu memiliki waktu tersendiri Pak Nyoman.
Jadi tidak dibatasi oleh 24 jam ya. Eh, Oke. 12 jam siang, 12 jam malam ya kan? Mhm, 1 jam 60 detik itu enggak. Tapi Sang Pencipta memiliki waktu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, yang saya pelajari adalah pentingnya gitu ya, berbicara tentang time ini, waktu ini, eh, kalau saya juga melihat arti daripadanya adalah momen, Mbak. Oke, oke, momen waktu gitu adalah ya. momen ya. Yes, yes, kesamaannya adalah momen. Jadi bagaimana ini sebuah hal yang saya garis bawahi ya di saat Sang Pencipta membuat segala sesuatu ya dia memiliki waktu dalam penciptaan. Nah, demikian juga ketika tadi disampaikan sama Pak Nyoman ya kan ketika seorang bapak dengan anak gitu ya. Eh acap kali begini, Pak. Acap kali ketika ada di dalam waktu yang bersamaan gitu ya, tempat yang sama gitu ya, tetapi momennya nggak dapet gitu. Bapak yang satu lagi asik dengan pekerjaan, ya kan? Anak satu dengan gadget dan gamesnya, gitu ya. Akhirnya tidak ada momen, ya kan? Padahal tempatnya sama, ya kan? Waktunya sama, tapi not the moment gitu. Ini juga yang menjadi apa ya hal yang bisa dikatakan hal yang miss Pak ya tentang waktu itu. Dan saya catat yang kedua memang waktu itu seringkali menjadi kambing hitam atau suka suka dikorbankan Pak. Kalau ditanya gitu kan, oke bisa bisa, nah, gitu kan. Pak bisa nggak datang di acara apa namanya pertandingan saya? Ya saya mau pertandingan nih, tanding soccer ya kan. Oh Ya. bisa 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 gitu. Nanti pokoknya pulang kantor ya kan, jam setengah lima papa mampir ya kan. Tahu-taunya wah nggak bisa mengatur waktu ya kan. Dan akhirnya aduh maaf ya, ya pas pulang-pulang anaknya udah cemberut gitu kan. Bapaknya dengan gampang bilang, waduh, Papa nggak ada waktu nih. Tadi harus ada pekerjaan tambahan lah, apa segala macam, nah, gitu. Lalu yang ketiga yang saya ingin mau sampaikan pada kesempatan yang indah ini juga, waktu itu adalah investasi, Pak Nyoman. Waduh. Jadi investasi bukan hanya deposito ya, Emas, ya, ah, bukan hanya emas, cryptocurrency, forex gitu ya. yes. Tapi waktu adalah investasi. Ya, jadi kalau bisa kita sampaikan pada hari ini kita akan berbicara tentang tadi. Pertama tentang momen, ya kan? Kedua adalah waktu yang sering dikorbankan dan yang ketiga adalah waktu adalah investasi. Yes. Oke, berarti kita bedah satu-satu nih Pak. Ketika bicara Ya, mengenai waktu adalah momen, saya terutama ketika masa-masa pandemik seperti yes. sekarang dan anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh atau online learning, sekolah Ya, online gitu ya, sama beberapa dari kita mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang work from home. Jadi waktunya yes. tuh bahkan ya 24 jam dikurangi mungkin 8 jam tidur malam gitu ya, ya Hmm, hmm, 16 jam kita akan sering bertemu gitu. Nah, ketika tadi Pak David bilang bahwa waktu adalah momen dan semua ada dalam tempat yang sama, semua ada dalam waktu yang sama, jam yang sama gitu ya. yes. Tapi tidak menikmati momen tersebut begitu kali ya. Ya, betul Pak Nyoman. Dan perlu Hmm. diingat juga bahwa itu harus di-create, Pak. Momen itu harus di-create. Oh, kok harus di-create ya? Padahal maksudnya Iya, kan bisa aja kan udah satu sama-sama gitu. iya. Makanya tadi kembali kepada series kita pada hari ini kan kita berbicara tentang creator character series gitu ya. Ya, Jadi ya. sang pencipta yang luar biasa ya, kita sangat
kagumi gitu ya. Beliau membuat momen ya, waktu-waktu tuh jadi sangat berarti gitu ya. Nggak nggak apa ya, tidak semuanya itu by purpose ya, ada tujuannya, ada purpose ya Pak, ya kan. Jadi tidak ada sesuatu hal yang sepertinya itu kebetulan. Nah ini saya termasuk orang yang tidak percaya kebetulan Pak, ya kan. Saya percaya semuanya tuh create, ya kan, ada dibuat gitu. Jadi saya tidak percaya dengan adanya kebetulan. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan ya betul Pak Nyoman. Di satu tempat gitu ya, di saat-saat seperti ini, apalagi kita banyak sekali di rumah gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam, kita juga sebagai seorang kreator ya, menciptakan momen-momen gitu ya, momen-momen ya. Apa saja Pak, momen-momen ya kan. Dan kembali lagi nanti yang akan menikmatinya ya istri, anak ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin di tempat kerja yang sudah eh, bekerja di kantor ya saat ini udah kembali berbisnis. Nah, apakah hari ini kita membuat momen tersebut gitu ya? Momen apa yang kita ciptakan ya? Momen yang indah dikenangkah gitu kan? Atau momen yang untuk apa? Yang sangat menyakitkan gitu ya. Nah, itu tergantung kita sang kreator. Contoh yang sederhana ya. Hal-hal yang sederhana saja, Pak. Ketika kita ya menemani sang anak bermain. Ini contoh sederhana ya. Atau saat dia sedang menonton. Nah, kita menemani dia, ya kan? Kita masuk, ya kan, ke dalam dunianya dia gitu ya. Kita create momen di situ. Momen kebersamaan, ya, father and son gitu kan ya. Lalu kita mulai, ya dia mulai nanti akan berbicara, ya kan? Ya kita atau dia yang akan mulai membuka percakapan gitu ya. Nah disitulah kesempatan kita untuk membuat momen. Nah kayak gitu. Entahkah kita akan menceritakan tentang apa sih sebenarnya kamu nonton ini kamu dapatnya apa gitu ya. Ya, Terus kamu game ini kamu dapatnya apa ya kan? Saya dulu waktu seumur kamu ada game namanya game ini gitu kan. Mulai terjadi cerita tuh. Kalau sekarang kita contoh ya, udah sampai dengan PS5 gitu ya. Sedangkan zamannya kita mungkin wah, zamannya Sega. Atari, oh iya, Ya, Sega, Atari, Game Atari Watch. ya kan. Nintendo ya Pak ya. Ya, Yang orangnya tuh kotak-kotak gitu ya, tapi udah canggih zaman itu. Nah, kita bisa cerita sama mereka, ya kan? Nah, itu terjadi satu momen yang akan terkenang, Pak, oleh mereka. Itu sih Pak Nyoman contohnya. oke. Yang menarik di sini saya tadi tiba-tiba terlintas gitu bahwa waktu adalah given. Waktu diberikan kepada kita, kepada semua orang sama waktunya 24 jam, 7 Yes. hari, berapapun itu. Itu given. Tapi momen itu tidak bisa di given. Tapi momen itu kita yang give, memberi gitu justru. Karena kita ada usaha, ada effort, sehingga kita menciptakan momen tersebut, sehingga kita menciptakan suasana kemarin ya. Minggu lalu kita bicara mengenai atmosfer ya. Nah, Ya. kita yang menciptakan momen tersebut di waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta, kita menciptakan momen. Jadi kita memberikan ada sumbangan kita gitu ya. Yes. Itu yang membedakan ya. Betul, Pak. Betul. Nah, kalau saya bilang momen itu satu apa ya? Gift ya, Pak ya. Anugerah lah kalau saya bilang juga. Selain diciptakan tapi juga momen itu adalah anugerah gitu ya. Kita contoh ya Pak, kita sudah apa ya? Udah create sebuah acara surprise misalkan gitu ya. Buat istri atau anak gitu ya. Kita udah bikin acara surprise, nggak taunya hujan lebat ya kan. Wah, kita akhirnya nggak bisa pulang dengan on time gitu ya. Kita nggak bisa apa namanya buat surprise-nya, atau kita udah beli
kadonya bagus-bagus, tiba-tiba jatuh dan hanyut gitu ya, masuk ke got. Nah, itu suatu hal yang di luar daripada kendali kita. Jadi kalau saya bilang juga selain daripada kita membuat yaitu anugerah ya, anugerah di mana eh, ketika hal yang tidak baik tadi terjadi, jangan sampai lose the moment. Nah, ini juga sangat penting, Hmm. lose the moment ya kan. Jadi sangat-sangat penting, kita jangan sampai lose the moment. Seperti itu, Pak. Oke, berarti juga tergantung bagaimana kita meresponi keadaan yang datang di waktu kita gitu ya. Sehingga momen Betul. tersebut tidak hilang dan kita tidak hanyut oleh momen tersebut bahkan. Yes, Oke. yes, yes. Oke. Nah, kemudian yang kedua nih, kita Ya. tadi bicara adalah waktu adalah momen yang pertama. Yang kedua, Hmm. waktu seringkali menjadi kambing hitam atau seringkali dikorbankan. Iya. Aduh, ini agak berat Sa- nih. Kalau makan It sate happens to kambing, everyone kayaknya. kalau Seringkali makan terjadi sate kambing. sama semua orang gitu ya. Iya, 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 iya. Kalau makan sate kambing enak, Pak ya. Betul, betul. Iya. Ya, saya Oke, juga gimana nih Pak? eh Hmm. ya, ya sangat-sangat itu ya menyedihkan ya karena ya saya bukannya apa tapi saya berani bilang bahwa acap kali sekali lagi itu paling sering dikorbankan Pak waktu itu tidak ada waktu ya kan tidak sempat maaf terlambat nah terutama kata-kata maaf terlambat ya kan terus mulai menyalahkan kemacetan apalah segala macam ya kan Eh, mobil mogok lah atau apa segala macam nah ini yang saya bilang bahwa eh, ini sangat-sangat sangat-sangat rentan untuk dikorbankan gitu. Jadi kenapa ya? Nah, saya mencatatnya bahwa kembali lagi hal yang paling mendasar adalah time management, Pak. Time management. Ya, time management di sini kalau saya simple ya ada 4 ya. Ada kalau ada kotak itu dibagi 4 gitu kan. Prioritas ya kan. Sangat penting, penting ya kan. Kurang penting ya atau biasa atau kurang penting nah gitu jadi ada yang sangat penting ya kan biasa dan kurang penting atau tidak penting nah kembali lagi kita memposisikan itu di mana gitu ya nah, seringkali kita bilang gini Pak eh, bukan kepada orangnya yang menjadi fokus prioritas ya kan tapi kepada ininya apa namanya kepada case-nya gitu ya. Nah, kalau kita memposisikan dari awal istri, anak adalah prioritas sangat penting, ya kan? Itu jadi jangan bisa digeser-geser lagi tuh. Tapi kalau misalkan gitu kan ya, kita sudah menempatkan mereka bisa di mana aja gitu ya. Terus kita memprioritaskan pekerjaan nomor 1, ya kan? Sangat penting. Nah, itu yang sangat amat akhirnya yang nanti malah orang-orang yang dekat sama kita, ya istri, ya anak, itu bisa digeser-geser. Posisinya jadi kepenting atau biasa atau kurang penting. Nah, itu nanti yang seperti itu. Tapi kalau kita sudah menempatkan mereka kepada posisi yang sangat penting, gitu ya. Nah, itu akhirnya kita mempunyai prioritas yang harus didahulukan. Kayak gitu, Pak Nyoman. Tapi kan gini Pak, Yes. mungkin ada yang mempunyai alasan bahwa kan saya bekerja, saya berusaha untuk menghidupi atau memberikan kesejahteraan buat keluarga, buat anak istri. Artinya kalau saya bekerja kan ujung-ujungnya buat mereka gitu. Namun Yes. ketika seharusnya prioritas mana yang lebih penting, mana yang sangat penting itu akhirnya dikorbankan gitu kan. Ah, Walaupun terlihat alasannya itu adalah masuk akal juga ya. Ya kan iya, gitu iya. kan, masuk akal juga ya, benar juga ya. Tapi Betul. seringkali kan dikorbankan akhirnya. Iya. Tapi ingat loh, Pak. Nanti kalau ada apa-apa sama kita, ya,
tetap istri dan anak Pak yang paling sibuk nanti ngurusin. Iya, betul. Ya Betul, kan? setuju, setuju. Iya, Jadi eh, memang betul bahwa perlu makan, ya kan? Perlu menafkahi keluarga, ya kan? Istri dan anak gitu ya. Tapi maksudnya begini Pak, dalam pekerja ya, dalam bekerja, balik lagi ya, entah dia sebagai karyawan kah, atau sebagai owner bisnis kah, atau apa juga ya, itu waktu dikasih semua orang sama Pak, 24 jam. Nggak ada yang betul. lebih, nggak ada yang kurang, Betul. ya kan? Nah, saya sangat amat percaya bahwa eh, belum semua dari setiap menit, setiap detik ya, atau setiap jam itu yang dimaksimalkan semaksimal maksimal mungkin dalam satu hari. Ya, contoh, ya kan, makan Mbak, ya, Iya, makan kemarin ya waktu PPKM ya, ini flashback sedikit PPKM kan, disuruh makan berapa menit Pak? Saya lupa tuh, 30 menit ya, 30 menit. 30 Pertama menit tiga ya. puluh menit. Iya, 30 menit. Ya, itu waktu saya pernah ke Jepang ya waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu. Itu beberapa tempat restoran itu sangat-sangat sempit, Pak. Mejanya kecil ya kan, terus disekat-sekat gitu kan ya. Saya bilang kan, waduh, saya tanya sama guide-nya gitu kan. Karena mereka bilang, bahkan ada yang nggak pakai tempat duduk, Pak. Jadi makan berdiri, ya kan. Jadi memang budaya mereka itu adalah makan cepat, gitu. Makan cepat agar mereka bisa balik lagi dalam pekerjaan. Ya, kita nggak usah se ekstrim itulah ya, tapi kalau dibilang 30 menit untuk makan aja itu jauh lebih daripada cukup, ya kan? Nah, kalau kita lihat juga restoran di Indonesia, itu kalau nggak bangkunya enak, kayaknya nggak datang tuh Pak, orang-orang pada nggak datang. Harusnya itu yang ada bangku, ya kan? Free wifi gitu kan ya, AC Iya, iya. nyaman gitu kan ya. Akhirnya bisa kongko lama gitu. Nah, hal kayak gitu aja saya bilang itu sudah apa ya? Kita sudah melakukan pemborosan waktu. Ah, seperti itu. Makan buat mereka orang-orang Jepang 10 menit, 15 menit nggak masalah, gitu ya. Nah, itu yang kembali saya bilang ketika kita bisa memaksimalkan benar-benar waktu dalam bekerja, gitu ya. Dan juga meletakkan prioritas. Ya, balik lagi tadi seperti yang tadi, satu kotak dibagi 4, kita lakukan prioritas untuk pekerjaan di kantor, ya, atau di usaha kita. Saya yakin dan percaya Pak, pasti semuanya bisa. Itu sih. Artinya solusi dari masalah seringkali kan waktu dikorbankan atau dijadikan kambing hitam itu adalah time management tadi ya. Yes. Artinya ketika ketika kita bisa menempatkan dengan pasti bahwa siapa di posisi mana, maka sebenarnya tidak akan ada kesulitan buat kita gitu kan ketika harus memilih dan pilihan itu datang. Oh iya, memang keluarga ada di posisi misalnya keluarga di posisi sangat penting, kemudian teman bermain adalah di posisi yang kurang penting lah. Jadi kalau misalnya dua hal itu muncul ya dengan sangat mudah sebenarnya gitu kan. Oh, tapi kalau misalnya teman dijadikan sangat penting, maka ya sudah, Yes. mau akan kemana ketahuan gitu akhirnya kan. Betul, betul. Ya, ini juga bukan apa ya, tapi apalagi kita ya laki-laki ya kan bapak ini punya hobi, benar nggak Pak Nyoman? Punya Betul, hobi, betul. ya kan? Ya, Ada juga yang teman itu ya punya hobi golf, ya kan? Itu bisa tea time itu jam 5 Pak. Tapi hmm, bisa diatur tuh tidurnya, ya kan? Bangunnya nanti jam 3 atau jam 4 lu disiapin. iya, iya, Bener-bener sebelum tidur udah disiapin ya kan sticknya semuanya udah dirapiin apa segala macam. Nah, itu kan artinya untuk hal yang namanya hobi ya itu bisa sedemikian rupa di dipersiapkan, di manage gitu ya. Apalagi untuk keluarga Pak, seharusnya biasa bisa banget seharusnya. Itu iya, sih iya. Pak. Nah, ini menyambung nih berarti. Tadi saya mau tanyakan, kalau misalnya kan sekarang tuh dikenal me time, waktu buat dirinya sendiri gitu, waktu untuk bisa menikmati sendiri gitu kan. Ah, iya, iya, iya. Artinya sekarang boleh nggak Pak kalau kita punya me time gitu?
Saya termasuk orang yang nggak gimana ya, menyendiri itu buat saya itu, aduh, saya orangnya yang suka bersama-sama sih ya, together. Ya, saya nggak bisa apa namanya, nggak bisa kesendirian itu buat saya. Ya, kalau saya pribadi kesendirian itu hanya untuk Tuhan, Pak. Oh, oke. Jadi kalau saya ditanyakan tentang itu, jadi kita buat untuk memang untuk hubungan kita kepada Tuhan. Gitu ya, kita menyendiri, kita masuk ke dalam kamar, kita berdoa, ya kan? Nah, kita bisa menyampaikan hal-hal yang apa saja kan kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Kalau saya, menurut saya itu me time itu seperti itu. Ya, nggak tahu kalau yang lain mungkin me time-nya dia pergi sendiri, dia menikmati apa-apa. Nah, kalau saya agak susah tuh, Pak. Kalau mau menikmati misalkan ke pantai, menikmati sendiri, saya agak susah. Lebih senang dengan istri, dengan anak gitu ya. Nah, itu lebih buat saya seperti itu. Ya, sebenarnya me time juga berbicara mengenai ada hobi-hobi, misalnya kayak laki-laki itu main golf atau motoran gitu, main mobil, terus waktu-waktu yang dia nikmati bersama dengan teman-teman tanpa melibatkan Oh, keluarga juga gitu. Nah, itu kan bisa. oke. Kalau kalau misalnya ibu-ibu misalnya me time-nya Mhm. ke salon gitu. Oke. Iya, sorry Pak, saya juga kurang apa namanya tentang me time. Saya sangka tuh sendiri aja kalau me time itu. Oh, enggak, menikmati hobinya gitu. Oke, oke, Nonton oke. gitu. Nah, boleh Ya nggak itu tuh? Atau gimana? boleh-boleh saja ya, asalkan kita bisa menempatkan prioritas waktu, itu aja sih Pak. Hmm. Seperti itu. Kembali lagi kepada time management gitu kan ya. Kepada itu semua saya yakin itu apa namanya itu lumrah saja gitu ya. Seperti itu. Tapi ketika kita sudah menempatkan hobi misalkan menjadi prioritas yang sangat penting, itu kan itu yang eh, apa ya, akhirnya bisa-bisa yang lainnya dikorbankan gitu ya. Keluarga, ya pekerjaan gitu kan. Seperti itu Pak Jaman. Ya. Artinya ketika dia mau me time, kembali lagi kepada kotak prioritas tadi kan, kepada time management Yes, tadi. Nah, yes, ini yes, yes. panggilannya dari mana nih gitu kan? Kalau panggilannya dari keluarga atau dari pekerjaan, oh ya udah oke, gitulah. Iya, iya, iya. Oke. Nah, sekarang kita beralih nih ke waktu adalah investasi. Wah, ini berat sekali nih kelihatannya nih. Waktu investasi. Iya, Jadi kita menginvestasikan di waktu atau gimana nih Pak ceritanya? iya. Iya, ini jadi jangan hanya di cryptocurrency atau di forex ya, atau di deposito ya kan, tapi investasi Ya. juga waktu. Nah, saya percaya begini Pak, investasi waktu itu adalah hal yang sangat-sangat eh, lekang ya oleh waktu, nggak akan lekang oleh waktu, maaf ya kan. Artinya gini, kepada istri atau anak ya, kembali lagi kepada keluarga gitu ya. Ketika kita menginvestasikan waktu kita, itu sangat-sangat dikenang sama mereka. Itu bisa dikatakan itu seperti benih, Pak. Seperti benih gitu ya, Hmm. yang ditanam, ya kan? Terus itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah gitu ya. Hmm. Hmm. Waktu-waktu yang bersama gitu ya, kita investasikan kepada anak kita, ya kan, kepada istri kita, ya. Contohnya tadi, Pak, hal-hal yang sebenarnya tadi yang ya kalau saya pakai istilah Panyoman tadi me time tadi itu ya. Tapi kita investasikan waktu itu misalkan kepada istri atau kepada anak ya. Kepada teman juga bisa, Pak, investasi waktu Hmm. kepada teman gitu ya. Iya, tapi begini, benih yang baik itu ya, itu yang tadi yang saya bilang bahwa itu dipersiapkan benar-benar ya, di-create sebenar-benarnya gitu ya. Jadi tidak ada faktor kebetulan atau tidak disengaja gitu kan ya, tapi benar-benar dipersiapkan. Sehingga ketika waktu itu ditanam gitu ya, kepada siapa saja, kepada istri, kepada anak, kepada teman, ya, kepada atasan atau bawahan, teman kerja gitu ya, itu powerful banget Pak. Itu dia
saya melihat ya seperti pohon benar-benar berakar ya kan, bertumbuh, berbuah-buah gitu kan ya. Karena itu tadi waktu itu pun hidup Pak, bukan waktu yang mati gitu ya. Itu itulah kehidupan yang bisa nantinya akan bertumbuh. Ah, seperti itu Pak Nyoman. Artinya kita memperlakukan treat waktu itu sebagai sesuatu yang berharga begitu ya. Sangat berharga, sangat berharga, sangat berharga. Eh, Jujur ya, saya juga masih banyak belajar Pak, ya Mhm. soal waktu. Soal waktu adalah investasi. Bagaimana kita tidak apa ya, menghabis-habiskan, menghumbar-humbarkan waktu sedemikian rupa. Karena kita percaya waktu itu nggak bisa diundur ya, atau diulang ya Pak ya. Ya, Dia ya. akan terus berjalan, 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 berjalan. Ya, berlalu sedemikian rupa. Nah, itu yang saya terus masih belajar. Bagaimana kita, ketika kita bangun tidur gitu ya, kita benar-benar mempersiapkan. Ya, bahkan mungkin sebelumnya atau pas bangun, ya, ada saat kita untuk merenung, ya kan? Lalu ada waktu kita untuk berdoa, ada waktu kita mempersiapkan satu hari ini kita akan melakukan apa. Nah, itu yang terus kita harus pelajari, Pak. Dan memang perlu ada disiplin ya. Di situ ada disiplin. Jangan sampai hari ini iya, hari esok enggak, hari besoknya iya, hari esoknya enggak gitu ya. Tapi ketika kita bangun, ya kan, pertama kali apa yang kita lakukan? Berdoa, ya kan. Lalu kita ya stretching lah ya, olahraga ringan. Ya saat ini kita nggak bisa kemana-mana, kita mungkin aktivitas kita di rumah gitu ya. Tapi kita mempersiapkan, ya mempersiapkan apa nih? 24 jam ke depan kita mau melakukan apa, ya kan? Ketika itu dilakukan setiap pagi ya, itu akan semakin kaya, Pak. Dan kita begitu rupa memiliki satu preparation dari satu hari, ya kan? Terus, ya kan? Sampai, jadi kepada apa ya? Menikmati proses, daily proses ya. Bukannya cuman punya target setahun kita mau ngapain gitu Pak, capai apa gitu. Tapi daily, hari demi hari kita mempunyai apa namanya, plan, dan kita menikmati proses demi proses tersebut. Begitu Pak. Oke. Berarti benarlah apa yang seringkali diungkapkan gitu ya. Ada ungkapan bahwa time is money, waktu adalah uang. Wah, Hmm. jadi kalau kita menghambur-hamburkan waktu ya kita berarti menghambur-hamburkan uang gitu. Karena Yes. banyak hal yang bisa kita lakukan dengan waktu sebenarnya gitu. Tapi karena ketika kita Ya. ya sudahlah bersantai-santai saja, terus bermalas-malasan saja, maka lewat sudah waktu itu. Iya. Bahkan ada sebuah film bagus Pak, saya lupa itu. Ya, tapi saya ingat eh, bagaimana waktu itu ada di tangannya mereka gitu kan. Jadi ketika waktunya jadi nol mereka mati. Jadi yang berharga ya ini apa namanya film Hollywood ya, apa namanya fiksi gitu ya. Bagaimana ada tertera di situ ya, di tangannya itu ada waktu gitu kan. Jadi yang paling banyak waktunya dia akan hidup semakin lama. Nah, seperti itu. Saya lupa judul filmnya. Tapi saya belajar banyak di situ. Adalah bagaimana memang benar gitu kan ya. Banyak sekali daripada kita itu menghambur-hamburkan waktu gitu ya. Menyia-nyiakan waktu itu. Padahal waktu itu sangat-sangat berharga. Dan di film itu Ya, saya tangkap bahwa oh ya inilah yang mungkin makna daripada waktu itu adalah memang tidak bisa dihambur-hamburkan ya, harus dihargai. Setiap detik ya kan itu setiap menit itu berarti gitu ya. Dan ada satu momen itu yang cukup menyedihkan ya. Jadi ibunya itu eh, nggak cukup. Jadi semua transaksi harus pakai waktu gitu ya. Pakai waktu. Jadi uang nggak berharga, tapi pakai waktu. Jadi ada tukar barternya pakai waktu gitu. Jadi ibunya itu mau naik bis,
bisnya, totalnya nggak cukup itu ya, kuotanya gitu ya. Akhirnya ibu itu harus berlari, Pak. Harus berlari gitu ya. Nah, si anak udah nunggu tuh di halte itu ya, udah nunggu gitu. Anaknya punya banyak waktu, dia mau transfer gitu kepada ibunya. Wah, itu udah saling ketemu, udah lari gitu kan ya. Detiknya udah habis sampai nol, ya. Udah tinggal 1 meter, tapi udah lewat dan akhirnya meninggal. Ya walaupun film fiksi ya Pak, ya, tapi saya tanggapnya itu adalah sangat momen yang berharga ya, bahwa waktu itu benar-benar gitu. Itu waktu yang hal-hal yang sangat berharga. Itu Pak Nyoman. Iya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu ya maka penyesalan yang akan terjadi, dan penyesalan biasanya terjadi di belakang memang. Ya Iya, kan? kalau di depan nggak nyesel. Iya. Kalau di depan namanya pendaftaran, Pak. Benar-benar. Iya, 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 iya. Oke. Iya. Nah, berarti kalau kalau misalnya kita mau solusinya apa untuk menjadikan bahwa waktu ini adalah investasi yang berharga? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Yes, yang pertama pasti mindsetnya ya. Mindsetnya adalah kita nggak bisa sembarangan lagi memandang waktu itu. Kita harus Hmm. memandang waktu itu suatu hal yang berharga, nggak bisa dibuang-buang, ya, nggak bisa Hmm. dihambur-hamburkan. Karena kita kan belajar bahwa dari mindset ya jadi tindakan ya Pak Hmm. ya, tindakan jadi Betul. kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, ya kan? Ya. Jadi kalau saya sih katakan bahwa yang pertama adalah mindset. Jadi mindsetnya harus dirubah tentang waktu itu. Bagaimana kita harus punya mindset yang benar tentang waktu gitu ya. Dan yang kedua yang saya catat adalah waktu itu adalah present, Pak. Oh. Bahasa Inggris kan juga present ya kan. Ya, ya. Present ya kan, present adalah ya kalau dikatakan juga kado gitu ya. Gift gitu ya, pemberian, anugerah ya. Kembali lagi tadi ya, kita sampaikan bahwa ketika kita menganggap bahwa itu adalah anugerah ya kan, satu gift ya kan, bagaimana kita, aduh, pasti senang ya kan, pasti, waduh, gembira, sukacita ya mendapatkan hal Ya, tersebut. Ya, ya. jadi kita tidak akan semena-mena, ya kita nggak akan anggap remeh, kita nggak akan pandang sebelah mata hal tersebut, ya kan, kado itu ya, present. Dan saya katakan bahwa yang ketiga ya kan adalah eh, present juga Pak. Maksudnya langsung dikerjakan saat itu juga gitu ya. Eh, Oh. jadi tidak menunda-nunda. Hmm. Gitu. Ini hal yang sekarang nggak tahu ya Pak ya. Semenjak tambah umur ini kok kalau kita nggak kerjain sesegera mungkin itu bisa lupa Pak. Iya, iya. Eh, Sering kali kita menunda-nunda, nanti aja lah, besok aja lah, sebentar iya lagi iya lah. betul. Contoh sederhana ya, misalkan eh, itu yang di rumah kan ada air AC itu kan ditampung pakai galon ya Pak ya. Iya, iya. Itu acap kali tuh ya dibuang sama pembantu tuh. Kalau pembantu nggak masuk ya kita lah yang lakukan gitu kan ya. Buang. Kalau nggak dia akan beluber tuh. Kalau nggak dibuang. Nah kalau kita langsung ingat gitu ya, langsung ditindak gitu Pak, langsung dikerjain. Tapi kalau kita tunda melakukan apa aja, misalkan mandi aja dulu lah nanti atau gimana gitu, itu bisa lupa Pak. Jadi kalau saya bilang bahwa itu yang ketiga ya, bagaimana kita juga sesegera mungkin lah, ya. Di saat itu juga, ya kan, kita harus lakukan. Itu dia, Pak. Oke. Kita masih di acara Father Talks. Di kali ini kita masih dalam rangkaian Creator Character Series dengan temanya time atau waktu. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa hal sama Pak David bahwa waktu adalah momen. Jadi create the moment kita. Uh, dan kemudian yang kedua adalah waktu seringkali menjadi kambing hitam atau dikorbankan. Bagaimana caranya ya, gunakanlah time management dari 4 kotak
prioritas, ya sangat Yes. penting, kemudian normal atau biasa, dan kurang penting. Nah, Yes. kemudian yang ketiga ini bicara mengenai waktu adalah investasi. Eh, karena ini akan menjadi sebuah benih, sebagai benih yang ditanam, bagaimana ini bisa dikenang oleh mereka. Nah, oke. Pertanyaannya gini, Pak. Kalau misalnya sekarang si para bapak ini sudah mencoba untuk melakukan, uh, walaupun sulit ya, Ya. seringkali kan kayak gimana ya, janji seringkali untuk dilanggar. Seringkali tanpa kita sadari kita melanggarnya, terus ya udahlah, nggak apa-apa lah, minta maaf lah, kan lebih gampang gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini gimana nih jadinya supaya para bapak ini, oke, saya komit untuk menghargai waktu, karena waktu adalah yang tadi yang sudah kita bahas nih. Gimana caranya, Pak? Kendala pasti ada kan? Yes. Ya. Acap kali gini Pak Nyoman, semakin kita komit, semakin sering kita melanggar. Benar nggak? Semakin kita Iya, iya. berjanji, ya kan, semakin sering kita mengkhianati. Itu ada kayak lagu itu ya. Ya. Iya. Jadi kalau dibilang jangan banyak janji ya kan, kepada apa namanya, kepada kita ya kaum bapak ini ya, jangan terlalu banyak janji ya kan. Karena saya ingat tuh kata-kata bapak saya tuh Pak Nyoman, kalau laki-laki itu yang yang dikenal itu laki-laki itu adalah mulutnya gitu ya, omongannya bisa dipegang atau enggak gitu. Itu yang akan dikenang dia sebagai seorang laki-laki gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya menyelesaikan apa yang sudah kita sampaikan gitu ya, yang kita sudah janjikan. So be simple kalau saya bilang sih Pak. Artinya balik lagi tadi ya, untuk hal-hal yang kecil yang kita pernah utarakan, yang kita pernah sampaikan ya kepada orang-orang terdekat, istri, anak gitu ya. Mulai kita bisa berkomitmen gitu ya. Berkomitmen hal-hal yang ya sangat-sangat sederhana. Misalkan ya kan, janji nih, ini ya baru terjadi beberapa waktu yang lalu nih, ya kan sama anak saya. Saya janji mau ajak dia ke rumah opungnya kan, rumah opungnya ya kan, udah lama nggak ke rumah opungnya. Tapi apa ya, nggak tahu juga saya faktor kenapa waktu itu ya. Faktor apa yang terjadi akhirnya nggak jadi gitu loh. Ya, itu bisa Pak ya. Everyday dia bilang, janji-janji, tinggal janji. Ya, jadi nggak nih, jadi nggak nih ya kan. Nah itu kalau udah kayak gitu, yang harus kita lakukan ya, kita jangan marah Pak. Ya ini laki-laki, bapak-bapak seringkali kalau udah disinggung-singgung gitu sama istri sama anaknya gampang marah gitu kan. Nggak tahu nih lagi sibuk apa, lagi cari duit ini. Wah, akhirnya ya udahlah, mendingan diem gitu kan, biasanya mereka begitu. Tapi mau nggak kita Pak? Sesegera mungkin kita tepati gitu. Ayo, nah, oke, ayo sekarang. Nah, bener, ayo, kayak gitu ya kan. Jadi demikian kita melakukan, kita men-treat diri kita juga Pak, sehingga itu akan jadi satu kebiasaan, ya, menjadi satu kebiasaan. Dan lama-lama kebiasaan itu jadi karakter kita nantinya. Seperti itu sih Pak. Dibandingkan kita nanti banyak komitmen gitu ya, aduh, semakin banyak komitmen semakin banyak Pak kita mengingkari. Itu Pak Nyaman. jadi komitmen lah ya untuk apa namanya, supaya kita bisa menepati janji dengan waktu ini, karena benar Ya, tadi bahwa waktu itu nggak bisa di rewind, waktu itu nggak bisa diulang, jadi dia berjalan aja gitu. Ketika kita yes, katakanlah begini, yang paling simpel, apa yang kita ucapkan 2 menit yang lalu nggak bisa kita ulang gitu, karena ini perjalanannya live gitu kan, siarannya ini betul, live betul, gitu. Kecuali betul. kalau siarannya di recording gitu, jadi oh ya nanti diedit diulang lagi segala macam. Ini Ya, perjalanannya ya, live, waktu itu live gitu. Jadi kita ya, nggak bisa, kita nggak punya kuasa sebenarnya kali ya untuk betul. waktu yang diberikan tersebut, ya sama-sama kita jalanin gitu ya.
Semua Yes, orang yes, diberikan yes. waktu yang sama kok. Benar Pak Nyaman. Dan yang Hmm. saya catat juga ya bahwa sang pencipta gitu ya, Ya. itu beliau itu nggak buru-buru Pak orangnya. Maksudnya apa ya? Bukan seperti kita gitu ya, orang yang suka buru-buru ya. Saya mempelajari gitu kan ya. Tuhan itu betul-betul apa ya? Tidak terburu-buru gitu ya. Nggak ada kata buru-buru gitu ya. Namun dalam kosakatanya yang saya tangkap adalah sekarang gitu, right now, ya. Itu yang dia lakukan gitu. Nah, ketika dia bisa bilang right now, artinya dia yang berkuasa Pak atas waktu itu. Ya, bukan dia yang dikuasai oleh waktu, tapi dia yang menguasai waktu. Bagaimana kita jangan juga dikuasai oleh waktu, artinya gini Pak. Karena kita tidak preparation, kalau kita salah menaruh prioritas, kalau kita tidak punya mindset yang benar tentang waktu, ya kan? Kita suka menghambur-hamburkan waktu. Akhirnya kita akan jadi di penjara oleh waktu, diatur oleh waktu, gitu ya. Semestinya kita yang mengatur waktu. Oke, seperti itu. Nah, ini yang saya juga belajar dari sang kreator adalah beliau tidak terburu-buru dalam menciptakan yang namanya waktu. Seperti itu. Karena beliau tidak dikuasai oleh waktu, ya. Tapi beliau, ya Tuhan yang berkuasa atas waktu. Nah, setidaknya kita belajar dari sang pencipta seperti itu. Gitu Pak Nyoman. Bagaimana caranya kita mengendalikan waktu kemudian, Pak? Menguasai waktu tersebut. Yes. Kalau tadi ya, contohnya seperti yang kita, kalau istilah Barat apa, wasting time gitu ya. Ya. Menyia-nyiakan gitu ya. Hmm. Dengan hal seperti itu aja kita sebenarnya udah artinya 24 jam yang terbuang berapa, sisanya berapa, akhirnya kita akan dikendalikan oleh sisanya itu kan Pak. Iya, Dalam betul. satu hari, ya. Tapi bagaimana kalau kita kita membalik ya Pak, kita bagaimana mempreparationnya sebaik mungkin gitu ya. Akhirnya begitu banyak sisanya yang kita bisa kuasai. Gitu Pak Nyoman. Oke. Gitu Pak. Mungkin tadi ketika tadi disampaikan bahwa kalau bangun pagi kemudian kita buat planning apa yang mau dilakukan, maka dengan planning tersebut maka kita menguasai waktu tersebut. Oh iya, jam segini saya akan melakukan ini. Oh iya, jam segini saya akan melakukan ini. Yes. Jadi kita bisa mengendalikan waktu yang Tuhan beri kepada kita gitu ya. Oke. Dan terakhir Pak, ini mungkin ya adalah menyangkut kepada rest, istirahat. Ya. Kalau kita belajar dari sang pencipta juga ada waktu rest kan Pak? Ya, ada waktu istirahatnya dia. Betul. Nah, banyak kali kita tuh akhirnya tuh menghabiskan waktu di tempat tidur Pak. Betul. Setidaknya usia seperti kita ini ya, itu bisa 5 jam atau 4 jam pun sudah sangat cukup sebenarnya. Dengan kualitas tidur yang baik ya, tentunya ya, yang pulas seperti itu. Tapi kita akhirnya berleha-leha ya kan? Ya. Walaupun sekarang katanya ada zaman apa namanya? Baringan ya Pak ya. Sambil berbaring gitu ya. Tapi kita aduh. Nah, inilah yang akhirnya kita itu apa? Salah sekali dalam artinya rest itu, Pak. Sedangkan kalau kita belajar dari sang pencipta, ya beliau sekali lagi itu rest itu pas terakhir, Pak. Baru rest. Baru beristirahat gitu ya.
Nah, itu yang kalau perjalanan 24 jam gitu ya, kita bagi dalam satu hari, nah itu restnya itu paling belakang tuh Pak. Iya, iya. Tapi sekarang tuh ada di tengah, ada di depan juga dikit ya kan. Iya, iya. Iya, iya. Berarti Seperti itu. rest itu penting banget ya Pak ya, Oh supaya iya, kita, maksudnya rest itu benar-benar harus dimasukkan dalam planning kita di waktu yang Tuhan beri kepada kita gitu ya. betul betul Pak, betul betul. Dan itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja, sah-sah saja Pak. Hmm. Dan rest itu benar-benar rest yang benar-benar baik ya. Artinya gini Pak, eh saya pernah lihat di sosial media atau di mana ya, saya lupa itu ya. Itu perbandingan Pak antara tidurnya orang, mohon maaf ya, abang-abang tukang becak gitu ya, sama milioner yang punya kasur yang begitu rupa, begitu empuk gitu Pak. Itu abang-abang tukang becak bisa tidur loh Pak, pulas, ya kan? Rest di tempat yang seperti itu gitu ya, di becaknya dia gitu ya. Begitu pulas, begitu peaceful gitu ya. Sedangkan yang milioner ini harus dengan obat tidur, ya kan? Walaupun sudah punya tempat yang bagus, dengan AC dan segala macam gitu ya. Ini yang saya bilang bahwa rest itu penting sekali, Pak. Dan rest yang seperti apa, quality, beristirahat itu ya, itu penting. Karena ya itu tadi, itu masuk dalam tatanan waktu juga. Gitu, Pak Nyoman. Oke. Berarti yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mengendalikan, kita membuat planning untuk waktu yang akan kita gunakan, karena Ya, ini waktu adalah pemberian, karena waktu adalah anugerah. Tadi ya, kan Pak David bilang bahwa waktu itu adalah present, kado, yes. anugerah. Kado, Dan yes. waktu itu berharga, makanya kita membuat planning yang benar-benar gitu supaya kita tidak tergilas. Sudahlah, akhirnya leye-leye, santai-santai gitu ya. Ya, ya, Oke, ya. oke. Mungkin hal yang terakhir Pak, apa yang sebagai apa ya? Kita wrap up nih, kita simpulkan bahwa Yes. dalam creator karakter series kali ini, time, apa yang harus kita perlakukan terhadap waktu? Yes. Kembali lagi, thank you buat semuanya dan mau saya sampaikan adalah waktu itu benar-benar berharga, ya. Kita harus mengubah mindset kita dulu tentang waktu gitu ya, bahwa waktu itu kita nggak bisa hambur-hamburkan lagi, kita nggak bisa apa namanya pandang sebelah mata, kita nggak bisa tidak menghargai waktu gitu ya. Kita harus benar-benar menghormati waktu. Dan kita membuat prioritas, ya prioritas dalam penempatan waktu, ya itu sangat amat penting. Bukan lagi kepada apa namanya kita melihat hanya kepada case gitu ya, tapi kepada person gitu ya. Person di mana kita tempatkan ya kan, seperti istri, anak, family itu adalah waktu yang sangat penting, ya kan. Lalu yang berikutnya saya katakan bahwa waktu itu adalah investasi. Ya, kalau nama investasi ya pastilah disimpan, ya kan, bisa dilipat gandakan gitu kan ya. Dia apa namanya tidak mati tapi dia tuh hidup gitu. Dia benda yang hidup. Lalu yang berikutnya benar tadi, ya arti kata waktu juga bicara tentang present, ya kan, kado, ya kan, yang tidak kita nggak bisa kita pandang sebelah mata, nggak bisa kita anggap remeh, ya malah kita tunggu-tunggu gitu ya hal tersebut. Dan yang berikutnya yaitu tadi kita belajarlah untuk tidak terburu-buru, ya tidak terburu-buru. Ya, untuk hal-hal yang seperti tadi yang saya sampaikan dengan Pak Nyoman, hobi, kita bisa preparation begitu rupa. Begitu baik, ya kan, hari sebelumnya kita siapkan. Nah, kenapa kita nggak lakukan itu buat keluarga kita? Kenapa kita nggak lakukan itu buat teman-teman di kantor, atau pekerjaan kita, atau bos kita, ya, atau usaha kita. Nah, gitu. Lalu yang terakhir saya mau sampaikan adalah bagaimana ya waktu itu ya
momen, ya kan, itu harus di-create sesegera mungkin. Kalau saya katakan bukan sesegera mungkin lagi, tapi right now ya, sekarang. Gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Gitu ya, jangan ditunda-tunda. Buat momen yang baik, yang berharga, yang manis, yang indah, yang sedap gitu ya. Itu right now. Ya, jangan tunggu besok aja lah gitu ya, atau lusa aja lah, ya kan. Tapi kalau kita diingatkan gitu ya, ada tergerak di hati mau membuat sebuah momen yang sederhana mungkin ya, buat istri, buat anak gitu ya, atau buat istri lah, ya kan, momen mau kasih kejutan kecil, bawain dia misalkan kado lah gitu ya, atau buat anak kita mau kasih surprise lah, dia apa hal-hal yang dia idam-idamkan misalkan. Right now, ya, jangan tunda, ya kan. Sesegera mungkin, sekarang juga lakukan gitu. Karena penundaan demi penundaan, ya tadi yang kita sampaikan yang Pak Nyo, lupa. Nanti yang disalahin macam-macam kalau udah lupa. Itu aja sih yang saya dan Pak Nyoman hari ini sharingkan ya. Mungkin sederhana, tapi saya yakin dan percaya ini sebuah pembelajaran yang terus demi waktu demi waktu kita pelajari dan kita lakukan. Itu ya Pak Nyoman. Oke, thank you Pak David untuk kali ini luar biasa. Ini diskusi mengenai waktu ini sebenarnya nggak ada habisnya sebenarnya. Kalau Iya. terus berjalan terus. Nah, Kalau betul, kita betul. ya luar biasa, ini luar biasa. Thank you Pak David untuk waktunya kali ini. Kita akan Sama-sama. jumpa kembali minggu depan ya. Kita Ya. akan bahas mengenai hal-hal lainnya dari Creator Character Series. Oke, sampai jumpa Pak. Thank you. Semangat semuanya. Ya. Sehat-sehat. Thank you ya. Stay healthy ya. Stay healthy. God bless. Oke. Aduh, luar biasa sekali. Kali ini kita bicara mengenai waktu. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan sama Pak David bahwa create the moment. Waktu adalah momen. Waktu adalah kesempatan yang bisa kita lakukan untuk create the moment tadi. Dan seringkali waktu ini dikorbankan. Sadar atau nggak sadar, waktu seringkali kita korbankan. Untuk orang-orang terdekat sekalipun kita mengorbankan waktu kita. Untuk hal yang baik ataupun hal yang buruk, seringkali kita mengorbankan waktu. Ya, dan kalau kita mengorbankan waktu untuk sesuatu yang baik, maka itu jatuhnya kepada investasi. Kita berinvestasi terhadap waktu tersebut. Dan tahuilah Bapak-Bapak semua bahwa orang tua kita sangat perlu untuk meluangkan atau menyediakan waktu khusus untuk bersama-sama dengan anak kita. Karena saat itulah orang tua akan mendapatkan banyak informasi tentang kondisi anak. Kita bisa bercengkrama tadi, kita bisa bercanda, kita bisa bercerita tentang apapun. Dan seringkali kita harus tadi create the moment. Ada di waktu yang sama, di tempat yang sama, tapi kita tidak bersama-sama. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita create the moment. Seringkali yang saya lakukan adalah kita lepas gadgetnya, kita ngobrol bareng. Itu yang paling menyenangkan sebenarnya. Karena waktu-waktu yang diberikan kepada kita itu tidak akan datang kembali. Kita harus menciptakan momen tersebut. Kita harus meluangkan waktu tadi. Dan informasi yang didapat ini sebenarnya tidak diperoleh dengan hanya selintas saja, tapi harus terus melalui proses, melalui progres, aktivitas lainnya kita bisa lakukan supaya informasi-informasi yang kita dapatkan itu benar dan anak kita itu bisa mempercayakan informasi tersebut kepada kita. Itu yang paling penting juga, sehingga mereka nyaman dan mereka bisa bercerita tentang apapun karena dia tahu bahwa orang tuanya akan tetap bersama dia. Terima kasih untuk kali ini. Luar biasa waktu yang diberikan kepada kami dari Bapak Ibu semua mungkin yang menyaksikan program Value Talks. Kita berjumpa di lain kesempatan.